Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mereview 5 film horor yang terdapat unsur kearifan lokal di dalamnya. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Rian Ardiansa sebagai moderator. Saya Ulan Kristiasi. Saya Setia Rum. Saya Yolanda Reza Ismiati. Saya Bubutul Hayati. Saya Syamsul Ramadan. Berikut yang akan disampaikan oleh rekan-rekan semua. Baiklah, review film yang pertama akan direview oleh Ulan. Di sini saya akan mereview film yang berjudul Ivana. Ivana merupakan film spin-off dari film Danur Mada yang berarti masih termasuk ke dalam Danur Universe. Film Ivana disutradarai oleh Kimo Stomble dan diproduser oleh Manus Benjabi dan diproduksi oleh rumah perusahaan MD Picture dan Peach House Film. Film ini berdurasi 103 menit dan dirilis pada 14 Juli 2022. Film Ivana mengisahkan teror hantu Ivana, seorang perempuan noni Belanda berambut pirang. Memulai kisahnya dengan malam di mana tentara Jepang menyergap suatu rumah yang diyakini milik keluarga Ivana. Dirinya digambarkan sebagai seorang gadis dari keluarga Belanda yang sangat mencintai kaum pribumi. Di saat para tentara Jepang datang, ia membuktikan kecintaannya dengan lebih memilih untuk mengutamakan keselamatan kaum pribumi dibanding keselamatannya. Namun, rasa cintanya itulah yang akhirnya menempatkan dirinya dalam bahaya. Bahkan, Ivana akhirnya mengalami kematian tragis karena dibunuh tentara Jepang saat perpindahan kekuasaan pada tahun 1943. Ironisnya, kematian tersebut ada campur tangan para pribumi, kaum yang ia cintai. Ivana meregang nyawa setelah kepalanya dipenggal dengan katana Jepang. Alhasil, ia pun bergentayangan dalam sosok hantu tak berkepala. Ivana pun menjadi arwah penasaran, bahkan ia bersumpah akan membalas dendam ke kaum yang dianggap telah berkhianat dan membuatnya meninggal. Setiap tetes darah saya yang menetes tidak akan membuat hidup kalian mudah. Sumpahnya mengiring kematian perempuan pirang ini yang dipenggal kepalanya. Di lain waktu, Ambar dan Dika pindah ke sebuah panti jompo milik sahabat orang tua mereka dan anaknya, Agus. Panti jompo itu ditinggal 3 orang, yaitu Nenek Ani, Kakek Farid, dan Oma Ida. Ketiganya diurus oleh Rina, suster yang juga pacar Agus. Kemudian arwah Ivana meneror orang-orang di panti jompo. Teror itu bermula tatkala Ambar, perempuan dengan keterbatasan penglihatan tapi mampu melihat hal-hal supernatural, berkunjung ke panti jompo untuk merayakan libur lebaran bersama saudaranya. Kejadian tidak diduga dialami Ambar setelah ia terjatuh ke dalam ruang bawah tanah bangunan tersebut. Di ruang bawah tanah, ia menemukan sebuah patung tanpa kepala yang duduk di pojok ruangan dan tertutup kain putih. Patung tersebut tak disangka ialah Ivana, hantu noni Belanda yang bersiap untuk balas dendam. Berbagai kejadian aneh kemudian dialami Ambar dan keluarganya tidak lama setelah peristiwa itu. Yang paling menyeramkan adalah hantu Ivana tak sekedar bergentayangan dan menghantui penghuni panti, tapi ia juga membunuhnya satu persatu. Ivana menganggap semua pribumi berdosa atas apa yang menimpanya. Hantu Ivana mulai menebar teror dengan membunuh dengan cara memenggal kepala orang-orang. Segitu saja review dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Review film berikutnya akan disampaikan oleh Kak Yesi. Baiklah, review film yang kedua akan disampaikan oleh Yesi. Ya, di sini saya ingin mereview film yang berjudul Kodrat, yang diperankan oleh Vino Gebastian sebagai Ustadz Kodrat, kemudian ada Randy Pangalila sebagai Ustadz Jafar dan Marsha Timothy sebagai Yasmin, yaitu ibu dari Asya dan Ali. Ustadz Kodrat sebelum itu ia pakar meruqyah masyarakat di desanya. Kemudian ia merasa gagal karena anaknya dia sendiri tidak berhasil dia tolong. Kemudian ia dipenjara dan diganggu oleh iblis Aswala. Kemudian beberapa lama kemudian ia keluar dari penjara dan ia kembali lagi ke desanya, yaitu Desa Kober. Di Desa Kober ada satu pesantren yang bernama Pesantren Kehirupan. Semenjak Ustadz Kodrat sudah tidak meruqyah warga-warga lagi, kini diteruskan oleh Ustadz Jafar, namun ia meminta imbalan kepada warga-warga, namun ia meminta
kekayaan yang dimiliki warga-warga seperti tanah dan kebun. Kemudian Ustadz Kodrat mengetahui apa yang sudah Ustadz Jafar lakukan kepada warga-warga. Ternyata Ustadz Jafar bersekutu dengan iblis Aswala yang sudah diketahui oleh Ustadz Kodrat. Kemudian Ibu Yasmin ingin menolong anaknya yang terkunci di gudang rumahnya, lalu meminta pertolongan Ustadz Kodrat, dan Ibu Yasmin dirasuki oleh iblis Aswala, kemudian bisa dikalahkan oleh Ustadz Kodrat. Lalu Ustadz Kodrat mengalahi iblis Aswala. Itu aja. Lalu selanjutnya review film yang ketiga akan direview oleh Yolanda. Oke baik, saya juga akan mereview alur cerita film Malam Satu Suro yang dirilis pada tahun 2019. Awal bermula dengan seorang wanita yang bernama Lasri yang baru saja melahirkan di rumah sakit. Lalu ketika sadar dan terbangun, ia mengamuk karena bayinya disembunyikan oleh semua orang. Alasan disembunyikan bayinya karena semua orang tahu bahwa bayinya akan ditusuk oleh Lasri. Ia mengamuk kepada semua staf hingga terluka. Dan ketika Lasri sudah menemukan anaknya, ia menggendong dan menusuk bayinya, tapi ternyata ia mendengar dokter teriak bahwa yang ia tusuk bukanlah anaknya. Lalu dengan paniknya, Lasri menusuk semua bayi-bayi yang ada di ruangan tersebut. Sampai akhirnya beberapa staf dan aparat mendobrak lalu masuk ke dalam ruangan yang Lasri lakukan, pembunuhan pada bayi-bayi yang lain. Tapi Lasri tetap mengamuk dan membanting semua barang yang ada, sampai terjadinya kecelakaan yang menyebabkan kebakaran hingga menewaskan semua orang yang ada di rumah sakit tersebut, termasuk Lastrinya sendiri. Beberapa tahun kemudian, sepasang suami istri yang bernama Bayu dan Adinda baru saja pindah ke desa terpencil di pegunungan, tepatnya di rumah pamannya Bayu, untuk mencari ketenangan, terutama Adinda yang harus menjaga kondisi jelang kelahiran bayi pertama mereka. Tapi hari kelahiran yang dinanti justru tiba tepat di malam Satu Suro, yang banyak dipercayai oleh masyarakat sebagai hari rayanya para setan. Sesampainya mereka di rumah, mereka melihat album foto yang terdapat foto Lasri yang ternyata adalah istri dari pamannya Bayu. Sampai tiba di persalinan, Bayu membawa Adinda ke rumah sakit terdekat, yang kebetulan rumah sakit tersebut adalah rumah sakit yang sudah terbakar habis. Mereka tidak tahu kalau dokter dan suster yang membantu mereka adalah arwah-arwah yang bangkit pada malam Satu Suro untuk mengincar si jabang bayi tersebut. Datanglah seorang nenek yang membantu Adinda untuk terlepas dari bantuan persalinan para goib tersebut. Tapi singkat cerita, nenek tersebut ternyata adalah seorang penganut pemuja setan yang ingin mengambil bayi mereka untuk dijadikan titisan iblis. Setelah Bayu dan Adinda menemukan nenek tersebut, Bayu memukul kepala belakang nenek itu sampai pingsan, dan Bayu merampas kembali bayi mereka. Nenek tersebut sadar, lalu menelpon kepada paman Bayu yang ternyata juga penganut pemuja setan untuk mengabarkan kalau bayi itu sudah menjadi titisan iblis. Terima kasih. Baiklah, kemudian review film yang keempat akan disampaikan oleh Puput. Baik, saya akan mereview film Gibah. Gibah menceritakan Firly dan teman satu kosnya Dina dan Ulfa memiliki kebiasaan untuk membicarakan orang. Gibah sudah seperti makanan sehari-hari untuk mereka. Bahkan Okta, teman kosnya pun juga jadi sasaran dengan berbagai cerita mengenai keanehannya. Selain itu, Yola seorang mahasiswi idaman di kampus, selalu menjadi sasaran empuk untuk mereka bicarakan. Penjaga kos mereka, Umi Asri dan Mang Opi, sudah mengingatkan untuk tidak lagi menggunjing atau bahkan memfitnah orang lain. Hingga Firly menyadari ada sesuatu yang tidak beres pada dirinya. Ketika ia menjadi suka mengonsumsi daging mentah padahal ia seorang vegetarian. Bahkan bau tubuh mereka seperti bangkai. Karena orang Gibah sama seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Hubungan Firly dengan teman kampus pun merenggang, cuma Arga yang tak Hubungan Firly dengan teman kampus merenggang, cuma Arga yang tak pernah menjauhinya.
Mereka mencoba mencari jalan keluar bersama. Ya, saya Syamsul Ramadan akan mereview. Oh, lihat dulu ya. Dan kemudian film yang terakhir akan direview oleh Syamsul. Ya, saya Syamsul Ramadan akan mereview film berjudul KKN Desa Penari. Film ini mengisahkan kejadian mistis di luar nalar yang menimpa 6 mahasiswa yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKN di sebuah desa terpencil. 6 mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi yang melaksanakan KKN di sebuah desa terpencil tersebut ialah Nur, Widya, Ayu, Bima, Anton, dan Wahyu. Setelah melalui perjalanan panjang yang melelahkan, mereka tiba di desa yang dituju. Mereka disambut kepala desa bernama Pak Prabu. Mereka juga diperingatkan untuk tidak melewati batas gapura terlarang. Setelah mereka mendapatkan tempat tinggal, ke-6 mahasiswa tersebut mulai mengerjakan tugas mereka. Selama itu, Nur dan temannya mematuhi larangan Pak Prabu untuk menjauhi tempat yang dilarang. Kegiatan KKN yang awalnya berjalan dengan lancar, tiba-tiba berubah mencekam setelah Nur dan dia diganggu oleh sosok penari cantik. Dan tak hanya itu, gangguan mistis juga dirasakan anggota lainnya. Karena mereka ada seseorang anggota dari mereka yang tidak mematuhi perintah Pak Prabu yang dilarang oleh desa di setempat. Kemudian Sekian review dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bye.